sore, senang sekali berjumpa lagi dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar dari bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Pertama-tama kita akan membaca terlebih dahulu di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan katakan, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka." Nah, ayat yang kita baca ini adalah perkataan Yosua dan Kaleb ketika mereka berusaha menenangkan bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Mereka berharap negeri itu adalah negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tapi kenyataan yang ada di depan mata yang harus mereka hadapi itu ada di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-33. Firman Tuhan katakan, "Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Jadi kenyataan yang mereka lihat ketika mereka akan masuk dalam negeri perjanjian adalah orang-orang raksasa yang besar-besar. Dan mereka merasa diri mereka itu seperti belalang yang kecil, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak tahu harus melakukan apa untuk memasuki tanah perjanjian itu. Kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Kita seperti bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Kita berharap tahun 2021 semua akan berubah menjadi baik-baik saja, bahwa semua kita akan mengalami pemulihan dalam segala hal, baik kesehatan, perekonomian. Kita rindu bisa beribadah lagi bersama-sama. Tapi kenyataan yang kita hadapi sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari juga tahu bahwa ada virus corona yang baru. Jadi masa pandemi ini ternyata belum selesai. Ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Nah, ini kadang membuat kita merasa seperti belalang yang kecil. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita merasa khawatir, kita merasa cemas. Tapi kita mau belajar sore hari ini meneladani Yosua dan Kaleb ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Apa saja yang dilakukan Yosua dan Kaleb ketika akan memasuki tanah perjanjian? Yang pertama, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-8 katakan, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita." Jadi yang pertama yang penting buat Yosua dan Kaleb, dan tentu saja kita belajar itu juga penting buat kita, adalah belajar supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu artinya kita membuat Tuhan suka. Berkenan itu artinya kita membuat Tuhan senang hati, membuat hidup kita dapat diterima oleh Tuhan. Kita mau belajar melakukan semua perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini. Kita baca, kita pelajari, dan kita belajar melakukan firman Tuhan itu. Dan di ayat yang ke-9a tadi di sana dikatakan, jangan memberontak kepada Tuhan, jangan melawan kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi peringatan buat kita. Apa yang Tuhan katakan jangan dilakukan. Apa yang firman Tuhan katakan itu adalah dosa. Jangan kita lakukan. Jangan kita memberontak dan melawan Tuhan. Jadi ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita percaya kita bisa memasuki tahun yang baru nanti dengan iman, dengan percaya akan perlindungan dan pertolongan penyertaan Tuhan. Kemudian yang kedua yang bisa kita teladani dari Yosua dan Kaleb adalah mereka percaya Tuhan
menyertai kita. Di ayat yang 9b dikatakan, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Percayalah, Allah yang beserta dengan kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang baginya tidak ada hal yang mustahil, Allah yang dahsyat, ajaib, hebat, dan luar biasa, kuasa dan kasih-Nya. Allah itulah yang akan menyertai kita memasuki tahun 2021 nanti. Roma 8 ayat 31 katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita tidak perlu takut memasuki tahun yang baru. Kalaupun kita harus menghadapi banyak tantangan, percayalah Tuhan akan menolong dan menyertai kita sehingga kita dapat mengatasinya. Amin. Tuhan memberkati.